Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Bagaimana mengalami mujizat di tengah persoalan? Ayat firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Judul perikop adalah Yesus berjalan di atas air. Saudaraku yang saya kasihi, setiap orang pasti mempunyai masalah dalam kehidupan. Bagaimana caranya agar kita dapat mengalami mujizat Tuhan atau pertolongan Tuhan di tengah masalah? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk mengalami mujizat di tengah persoalan. Yang pertama, percayalah Yesus selalu hadir. Ayat firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Saudaraku yang saya kasihi, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Yesus tahu ketika murid-murid ada dalam masalah. Yesus tahu murid-murid sedang ketakutan. Dan Yesus tahu murid-murid sedang membutuhkan pertolongannya. Oleh karena itu, Yesus hadir di sana. Yesus hadir untuk menolong mereka. Saudaraku yang saya kasihi, demikian pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mempunyai Yesus dalam hidup kita, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan kita, maka ketika kita menghadapi masalah, maka percayalah bahwa Yesus tahu. Percayalah, Yesus tahu keadaan kita. Yesus tahu kita sedang ketakutan atau hampir putus asa. Dia selalu ada untuk kita. Yesus selalu hadir di setiap musim hidup kita. Kita harus percaya bahwa Yesus pasti datang menolong kita. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita mengalami mujizat di tengah masalah adalah bertindak, datang kepada Tuhan. Kita melihat dalam Matius 14 ayat 28 sampai 29. Berbunyi demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia,
"Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudaraku yang saya kasihi, jadi ayat ini menjelaskan bahwa Petrus keluar dari perahu. Ini artinya ada satu tindakan, ada sesuatu yang dikerjakan. Jika Petrus tidak keluar dari perahu, maka dia tidak akan mengalami mujizat. Dia tidak akan bisa berjalan di atas air. Jadi langkah yang kedua untuk mengalami mujizat adalah kita harus bertindak, datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan lewat kita berdoa. Kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Petrus bertindak, melangkah dengan iman. Petrus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia tenggelam. Sama halnya juga dengan kita. Kita harus bertindak. Ketika kita dalam masalah, kita harus percaya dan berserah penuh. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita melangkah dengan iman. Kita pasti dapat mengalami mujizat. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengalami mujizat adalah fokus kepada Tuhan. Kita melihat dalam Matius 14 dalam ayatnya yang ke-29 sampai 31 berbunyi demikian. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudaraku yang saya kasihi, jadi hal yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk kita dapat mengalami mujizat adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Petrus, saat dia fokus kepada Tuhan, dia dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika dia tidak fokus, dia mulai bimbang, dia mulai melihat, merasakan angin, dia mulai ragu, dia tidak percaya kepada Tuhan, maka dia tenggelam. Fokus artinya tetap tertuju kepada Tuhan, tetap setia, tetap sabar, jangan berpaling, jangan menjadi lemah. Jangan kita mundur, tetaplah percaya dan menantikan waktu Tuhan. Jika kita fokus kepada Tuhan, kita akan mengalami mujizat itu. Tetapi jika kita tidak fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada masalah kita terbawa oleh situasi dan kondisi, maka pasti kita akan tenggelam. Petrus tenggelam karena perhatiannya beralih. Dia tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi dia fokus kepada masalah. Dia fokus kepada angin ribut, sehingga ia tenggelam. Mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan terpengaruh oleh situasi dan kondisi kita. Berpikirlah bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Dengan demikian, kita akan dapat mengalami mujizat itu. Jadi saudaraku yang saya kasihi, 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita mengalami mujizat di tengah persoalan. Yang pertama,
percayalah, Yesus selalu hadir. Yang kedua, bertindak, datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, fokuslah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi dalam kehidupan kami, asal kami percaya, bertindak dengan iman, dan fokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.